Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Nah, jadi sebelum kita ke presentasi, kita mau kenalin dulu nih identitas kelompok kita. Jadi makna dari kata Elaine itu adalah peri yang bersinar terang. Oleh karena itu kenapa kita menggunakan sayap dan tongkat yang berwarna cerah dan terang? Karena memang sesuai dengan identitas dari Elaine itu sendiri. Nah, kalau gitu kita langsung aja lanjut ke presentasinya. Keep on watching. Hari kali ini kita akan menjelaskan tentang fact finding. Yang tentunya fact finding ini kita dapatkan dari artikel internet dan beberapa isu yang kita dapatkan. Bisa dilihat di sini bahwasannya banyak fact finding yang kita temukan. Ini adalah screenshot atau project query kami yang kita dapatkan melalui Netlytics, dan kita mendapatkan Gojek, Ojol, Ormitra, dan juga ada beberapa query yang sesuai dengan isu seperti pada layar ini yang membahas tentang isu kesejahteraan, lalu program swadaya, lalu program kasih jempol, dan yang terakhir isu pahlawan menjadi lebih baik. Kemudian ini adalah 5 klaster yang kita dapatkan dari Netlytics. Dan berikut adalah hasil conclusion from monitoring. Berikut adalah visualisasi data yang kita dapatkan dari data wawancara dan data Netlytics. Berikut adalah indeks sentimen analisis isu kesejahteraan. Dan lihat ini juga sama halnya dengan yang pertama, namun dengan isu swadaya. Yang ketiga adalah analisis isu kasih jempol. Yang keempat atau isu yang terakhir adalah Novasi analisis. Yang pertama ada company. Gojek merupakan perusahaan ojek online pertama di Indonesia yang berbasis aplikasi layanan jasa. Dan Gojek memiliki sebuah 3 pilar, yakni kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Gojek menargetkan generasi Y dan Z, pria dan wanita berusia 18-34 tahun, mahasiswa dan pekerja, serta memiliki tingkat ekonomi A dan B. Kompetitor atau pesaingnya hampir memiliki konsep sama seperti Gojek, yaitu Grab. Gojek juga berkolaborasi dengan Bluebird, Tokopedia, Telkomsel, BRI, dan PT Kereta Api Indonesia. Untuk pesok analisisnya sendiri, untuk politiknya, pemerintah mendukung mendapatkan pendanaan untuk perusahaan rintisan startup. Kalau ekonominya, pemerintah terus mendorong perkembangan ekosistem untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital di tanah air Indonesia. Dan sisanya bisa dibaca sendiri. Untuk SWOT analisisnya sendiri, yakni yang pertama ada strength, yaitu Gojek merupakan ojek online pertama yang ada di Indonesia dan namanya mudah diingat. Threat-nya, karena Gojek merupakan perusahaan inovasi, akhirnya Gojek juga mengalami kompetisi yang makin ketat oleh perusahaan global vintage disrupsi inovasi yang lainnya. Weakness-nya adalah Gojek masih belum mampu mengatasi orderan fiktif, dan opportunity-nya adalah kebiasaan masyarakat yang menyukai layanan cepat dan praktis. Untuk tools analisisnya, saya mengambil salah satu contoh, yakni S2 dengan T1, yakni meningkatkan sistem pelayanan serta membuat inovasi baru. Dan W1T4-nya melakukan pemberitaan pembaharuan secara rutin terkait sistem. Jadi jika ada sistem berubah-ubah, Gojek terus melakukan pemberitahuan sehingga para driver atau pengguna aplikasi Gojek tahu jika sistem sedang diperbaiki atau diperbaharui. Untuk persona audiens, yang pertama ada Bapak Cahyo Widodo berusia 35 tahun dan dia sudah berkeluarga. Bapak Cahyo Widodo sendiri merasa bahwa dia membutuhkan asuransi ataupun BPJS. Karena dia sudah berkeluarga, dia membutuhkan layanan tersebut. Yang kedua, persona audiens sekunder, yakni ada Mas Fajar Effendi, 23 tahun, single dan berasal dari Kota Batu. Selama bekerja, Mas Effendi merasa gajinya kurang dan belum cukup untuk membutuhi kebutuhannya sehari-hari. Selain itu juga dia merasa kekurangan karena fasilitas yang diberikan Gojek itu selalu memotong
menggunakan gaji dia selama bekerja, sehingga dia kurang mendapatkan gaji yang seharusnya dia dapatkan. Problem statement yang kami tekankan di sini ada 3. Yang pertama, Gojek terlalu memikirkan kuantitas drivernya daripada kualitas drivernya. Yang kedua, kurangnya komunikasi antara perusahaan Gojek dengan driver Gojek. Yang ketiga, Gojek kurang tepat menyusun target audiensnya. Selanjutnya yaitu adalah SMART Objective. Kami memiliki goals yaitu meningkatkan komunikasi antara driver Gojek dan perusahaan Gojek sebanyak 20% dalam kurun waktu 5 tahun. Karena kami mendapatkan data awal, banyak orang yang menganggap keberhasilan komunikasi antara driver Gojek dan perusahaan Gojek ini sebesar 58%, maka kami ingin meningkatkannya lagi yaitu sebanyak 20% yang diambil dari gabungan program-program yang telah kami buat. Nah, kenapa time bound-nya itu adalah 5 tahun? Karena kami melihat data bahwa masih banyak permasalahan-permasalahan antara driver Gojek dan perusahaan Gojek ini yang belum terselesaikan dan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai di kesejahteraan driver Gojek. Selanjutnya yaitu ada spesifiknya, itu meningkatkan komunikasi antara driver Gojek dan perusahaan Gojek. Untuk measurable-nya itu harus dapat mencapai 20% dalam kurun waktu 5 tahun, dan achievable-nya itu mencapai kenaikan 20% melalui program-program yang disusun untuk meningkatkan komunikasi antara kedua belah pihak. Dan relevannya yaitu agar dapat mengalami kenaikan dilaksanakan program-program yang dapat meningkatkan komunikasi kedua belah pihak, dan time bound-nya yaitu adalah 5 tahun. Selanjutnya itu adalah objektif. Yang pertama adanya peningkatan expose hashtag pahlawan dari Gojek. Yang kedua adalah campaign hashtag pahlawan dari Gojek mendapatkan perhatian dari driver Gojek dan publik. Yang ketiga yaitu muncul partisipasi publik dalam campaign hashtag pahlawan dari Gojek. Dan yang keempat yaitu driver tertuntun untuk selalu update dengan Gojek. Yang kelima itu meningkatkannya pengetahuan driver tentang informasi Gojek. Yang keenam adanya partisipasi driver dalam menyampaikan keluh kesahnya kepada Gojek, yaitu lewat aplikasi dan sebagainya. Dan yang ketujuh adalah munculnya partisipasi driver dalam program-program Gojek. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, munculnya public share dari driver Gojek terhadap program yang telah mereka ikuti. Selanjutnya itu adalah stakeholders. Yang pertama ada komunitas. Untuk komunitas sendiri bekerja sama dengan Gojek, yaitu ada West for Change, kedua ada Blibli.com, ada Tokopedia, ada Lazada, ada Bukalapak, Erafone, Cakmal.com, Mataharimall.com, Shopee, dan Elevenia. Yang kedua itu adalah bisnis. Dari bisnis sendiri yaitu ada Bluebird, Astra, Tokopedia, Unilever, Ades, BRI, PT Kereta Api Indonesia. Terus yang ke-9 ada Alfamaret, dan ke-10 ada Planet Ban. Untuk dari government-nya sendiri itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang kedua ada Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan ketiga adalah Kementerian Perhubungan. Selanjutnya itu adalah positioning dari Gojek sendiri, yaitu Gojek sebagai platform on demand terkemuka di Asia Tenggara dan pelopor model ekosistem multilayanan, ingin menjadi problem solver bagi para penggunanya yang mengedepankan kecepatan, inovasi, dan berdampak baik bagi masyarakat luas. Yang kedua yaitu ada key message. Yang key message-nya adalah apapun masalahnya, Gojek punya solusinya. Ini bermakna dari banyaknya layanan yang disediakan oleh Gojek untuk memberikan solusi terhadap permasalahan customer. Selanjutnya adalah tagline, yaitu pasti ada jalan. Slogan ini seakan-akan menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia akan transportasi yang membantu berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah. Selanjutnya yaitu ada strategi, tactics, tools, dan outcomes. Di sini kami menggunakan metode AITMA atau Aware, Interest, Desire, Memory, dan Action. Salah satunya yaitu adalah Aware, dengan strateginya yaitu membuat target audiens yang baru bekerja sama dengan Gojek menjadi memperhatikan Gojek. Terus taktiksnya yaitu adalah yang pertama mengadakan program wajib kenal bagi driver baru Gojek. Yang kedua adalah memperkenalkan campaign pahlawan dari Gojek dan hashtag kampanye pahlawan dari Gojek. Terus toolsnya yaitu ada dua, yaitu scan kode QR, dan kedua adalah Gojek Appreciation. Dan untuk outcomes-nya sendiri yaitu ada dua juga, ada public awareness dan public knowledge.
Nah, selanjutnya di sini ada program yang pertama, yaitu ada Education on Point. Education on Point ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada wajib kenal, dan yang kedua ada waktunya Gojek update. Nah, wajib kenal ini kami beri waktu 1 minggu sekali untuk pelaksanaannya. Nah, program wajib kenal ini berupa edukasi video yang disediakan oleh kantor Gojek terdekat untuk mitra driver Gojek baru saat pengambilan atribut yang disediakan oleh kantor Gojek terdekat. Nantinya pada program ini akan memberikan informasi tentang SOP driver, benefit swadaya, fasilitas, dan juga kebijakan. Program selanjutnya yaitu ada waktunya Gojek update. Nah, di sini bentuk programnya yaitu untuk memberikan informasi kepada driver Gojek terhadap updatean yang dilakukan oleh perusahaan Gojek. Waktu pelaksanaannya yaitu 2 minggu sekali, dan bentuk programnya untuk memberikan info-info terupdate kepada mitra driver yang dilakukan oleh pihak Gojek. Misalnya seperti perubahan kebijakan, penambahan benefit, dan juga program Gojek yang terbaru. Program kedua yaitu ada cerita Gojek hari ini. Nah, bentuk programnya yaitu menu ini akan muncul pada notifikasi harian driver Gojek setelah menonaktifkan aplikasinya dan dapat langsung mengisinya. Nah, keluh kesah yang ditulis oleh para driver Gojek akan ditampung dan langsung dikirim pada pihak Gojek. Program yang ketiga yaitu program kasih jempol. Nah, bentuk dalam program kasih jempol ini, kami menambahkan fitur ini bukan hanya di media sosial tapi juga di aplikasi untuk memberikan dampak positif dan secara merata kepada para mitra driver Gojek yang diberikan bersamaan dengan pemberian rating pada aplikasi Gojek. Program selanjutnya yaitu ada acungi jempol. Nah, bentuk program ini yaitu dengan memberikan bentuk video interview tentang bagaimana sih Gojek membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan diakhiri dengan memberikan pose jempol. Program selanjutnya yaitu campaign pahlawan dari Gojek. Bentuk program ini menggunakan hashtag pahlawan dari Gojek dan disebarkan melalui media sosial dan juga seperti baliho, videotron yang disebarkan melalui media sosial dan juga media offline seperti baliho, videotron, dan juga media cetak. Dalam kampanye ini akan menyuarakan bagaimana jasa-jasa pahlawan driver Gojek pada masyarakat dan juga pada perusahaan Gojek. Nama program selanjutnya yaitu ada Hari Besar. Nah, yang pertama ini ada Hari Ulang Tahun Gojek. Program pada Hari Ulang Tahun Gojek ini akan dilaksanakan tepat pada hari jadi ulang tahun Gojek dan dilaksanakan secara offline dalam bentuk pemberian kepada 10 driver yang terpilih menjadi pemenangnya. Dan di sini juga Gojek akan menyediakan door prize dan hadiah utamanya yaitu 1 motor dan juga sejumlah uang tunai kepada para 10 pemenang driver Gojek yang beruntung. Program Hari Pahlawan ini dilakukan dengan kegiatan donor darah. Donor darah ini ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk dampak sosial dan memberikan manfaat bagi driver Gojek dan juga masyarakat. Program selanjutnya yaitu ada Hari Kesehatan Nasional. Nah, bentuk program ini dilakukan oleh perusahaan Gojek di setiap daerah kepada 20 driver yang sudah mencapai level tertinggi untuk memberikan fasilitas kesehatan kepada driver Gojek yang sudah bekerja di luar ruangan dan menguras tenaga. Selanjutnya ada hashtag, yaitu hashtag pahlawan dari Gojek. Dan hashtag yang kedua ada jempolin driver Gojek. Selanjutnya di sini ada peso kami. Nah, di sini bisa dilihat pada yang pertama ada paid, earn, yang ketiga share, dan yang keempat ada own. Selanjutnya adalah media planning. Di sini pada media sosial kami menggunakannya sebagai untuk meramaikan hashtag. Yang kedua adalah mempost konten. Yang ketiga adalah mereport hasil program kami, dan yang terakhir adalah menggunakan ads pada media sosial. Nah, untuk key performance indicator di sini untuk program-programnya kami sudah menentukan apa saja indikatornya, lalu apa saja unit-unit pengukurannya dan juga target-targetnya. Nah, di sini contohnya adalah program acungi jempol. Jadi di mana indikatornya adalah orang-orang yang memfollow akun media sosial dari Gojek.
Nah, untuk unit pengukurannya adalah seperti view, comment, visitors, dan juga retweet. Dan untuk target kami juga sudah menentukan kira-kira berapa target viewers, likers, komen, dan juga retweet yang kami inginkan. Untuk timeline di sini kami sudah menentukan program apa saja yang akan berlangsung pada bulan yang terkait. Dan juga program ini, jadwal-jadwal ini akan diselenggarakan selama 5 tahun berturut-turut. Di jangka waktu tahun 2022 hingga tahun 2027. Nah, selanjutnya adalah domino effect. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh yang mana adalah program Education on Point. Jadi di sini Education on Point itu berusaha untuk menyadarkan para driver tentang fasilitas-fasilitas dan juga pemahaman para driver terhadap Gojek. Yang nantinya program ini akan menjadikan para driver paham dan juga dapat memanfaatkan fasilitas Gojek dengan baik. Nah, selanjutnya adalah risk management. Jadi kira-kira apa sih tantangan-tantangan atau resiko yang harus kami hadapi apabila kami melakukan program tersebut. Nah, contohnya adalah program Cerita Gojek hari ini, di mana possible krisisnya adalah pemikiran skeptis para driver Gojek yang menganggap sama saja kalau Gojek itu tidak akan menanggapi keluh kesah mereka. Nah, bagaimana krisis handlingnya? Jadi di sini kami akan menampilkan feedback dari Gojek yang mana sebagai bukti bahwa keluh kesah mereka ini disampaikan kepada pihak Gojek dan juga mendapatkan feedback. Terima kasih teman-teman udah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.